Halo, selamat pagi Smart Listener, apa kabar Anda? Senang sekali ada sesuatu yang spesial di pagi kali ini dan saya ingin menyapa Smart Listener yang ada di mana saja, baik yang mendengarkan kami melalui streaming di radiosmartfm.com atau juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui 101,1 FM dan untuk Anda yang menyaksikan kami melalui YouTube Smart FM Banjarmasin. Nah, Smart Listener, di WFH mungkin ya, sebagian juga di masa pandemi ini ada yang masih WFH, ada yang juga mungkin sudah beraktivitas seperti biasa, dan kembali kami seperti biasa juga mengingatkan bahwa protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Dan pastinya juga Smart Listener, dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan gitu. Salah satunya adalah physical distancing, kemudian menggunakan masker pada saat kita berada di kerumunan gitu. Nah, Smart Listener, saya infokan ada yang spesial di pagi kali ini. Kita kedatangan tamu-tamu spesial di perbincangan ini, dan pastinya juga Smart Listener, saya ingin tanya nih, di WFH ini Smart Listener gimana nih dengan menabungnya, masih nggak gitu? Dan pastinya kalau kita ingat-ingat gitu, zaman kecil pasti dong ingat menabung itu pangkal kaya. Yang namanya menabung sedikit demi sedikit pasti deh terkumpul gitu. Dan apakah budaya itu masih ada di kita atau seperti apa? Dan pastinya Smart Listener, di pagi kali ini kita punya tema spesial, edukasi keuangan dalam rangka Hari Indonesia Menabung. Jadi Presiden Joko Widodo pun telah mengeluarkan keputusan Presiden Kepres nomor 26 tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung yang diperingati setiap tanggal 20 Agustus 2020 untuk mendorong kegiatan tersebut. Terkadang ada juga nih Smart Listener di pendidikan anak usia dini gitu. Kalau kembaliannya boleh ditabung ya, sebenarnya banyak metode menabung itu seperti apa, tidak harus banyak, yang penting mungkin adalah budayanya. Seperti apa? Saya ingin perkenalkan tamu-tamu yang sudah hadir di pagi kali ini. Ada Pak Ahimsa selaku Direktur Pengawasan LJK Kantor OJK Regional 9 Kalimantan. Pak Ahimsa, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Sehat ya, Pak ya. Di masa pandemi kita harus tetap beraktivitas ya, Pak ya. Ya, dan pastinya protokol kesehatan ya, tetap harus dijalankan. Benar. Oke, di samping Pak Ahimsa ada Pak Rahmat Dwi Saputra selaku Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Pak Rahmat juga, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, kabar baik. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Jangan kalah semangat sama Pak Ahimsa, Pak. Oke, kemudian ada Pak Isa Yusuf. Beliau ini adalah pemimpin cabang Banjarmasin PT Bank Sentral Asia. Pak Isa juga selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sehat ya, Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ini yang di samping saya ini saingan saya. Saya pikir tadi narasumbernya cowok semua, jadi saya pikir saya cantik sendiri. Tapi ada Bu Irma yang mengalahkan kecantikan saya di pagi ini. Bu Irma, apa kabar? Halo, baik, Bu. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Bu Irma Yanti ini Smart Listener, Kepala Bagian Dana dan Jasa Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia. Oke, pagi kali ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa budaya menabung itu apakah nih Pak Ahimsa? Kalau dulu tuh benar Pak ya, ada terus digaungkan tuh menabung itu pangkal kaya, kemudian kita ditanamkan terus tuh untuk menabung. Budaya menabung sampai sekarang masih banyak nggak sih Pak orang tua yang ngasih gitu ke anak? Silakan Pak Ahimsa. Iya, memang menabung harus tetap dijalankan terus ya, karena begini, berdasarkan hasil survei yang beredar saat ini menyebutkan masyarakat Indonesia, khususnya segmen anak muda usia produktif, lagi suka menghabiskan uangnya dan dalam batas yang berlebih untuk nongkrong di kafe. Wah, ini nongki-nongki di kafe kayaknya wajib pulang kantor, Pak. Kemudian juga mereka pada membeli barang-barang branded sehingga lupa menyiapkan kebutuhan masa depan. Sampai-sampai ada survei yang mengatakan bahwa anak muda sekarang terancam tidak mampu
memiliki rumah sendiri di masa depan. Oke. Nah, atas dasar hal tersebut, budaya menabung penting untuk dipedomani kembali dan digaungkan agar kita bisa lebih disiplin dan bijak secara finansial. Oke. Sehingga gaul tetap jalan, masa depan tetap terjamin. Wah, ini keren ya, Pak. Oke, selain itu juga perlu dipahami bahwa ada berbagai jenis kebutuhan di masa mendatang yang perlu diantisipasi sejak awal. Salah satunya yang sulit kita hindari adalah kebutuhan dana lancar dikala kejadian darurat datang ya. Ya, kejadian darurat ada yang bermacam-macam, mulai dari kerusakan atap rumah, kecelakaan di jalan raya, sampai kewajiban menolong keluarga yang mendadak terkena musibah. Semua itu membutuhkan kehadiran dana lancar. Dalam arti dapat segera ditarik sewaktu-waktu. Itulah mengapa alokasi tabungan yang pertama-tama perlu kita miliki adalah tabungan dana darurat. Dana darurat sangat bermanfaat untuk membantu kita mengantisipasi berbagai kejadian darurat tanpa perlu kebingungan mencari pinjaman. Karena kita sudah punya dana darurat tadi ya Pak Ahimsa ya. Tapi yang lebih penting lagi, setiap nominal yang kita tabung memiliki peran dalam mendorong peningkatan akses keuangan dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Jadi dengan menabung kita turut berkontribusi dalam pembangunan nasional. Mungkin begitu dulu ya. Oke, baik. Nah, ini memang fenomena yang terjadi ya Pak Ahimsa. Kita lihat anak-anak muda sekarang tuh ya Pak Isa, Pak Rahmat dan juga Bu Irma, kayaknya nongki-nongki itu asik banget deh. Sampai lupa nabung tadi Pak Ahimsa sampaikan gitu. Padahal kalau kita lihat sendiri, banyak kaula muda sekarang tuh yang udah mapan sebenarnya dari segi finansial, pekerjaan mereka bagus, tapi ya itu tadi lupa menabung karena asik. Nah, ini budaya menabung yang memang harus harus digaungkan kembali begitu. Kalau untuk dana darurat sendiri nih Pak Ahimsa, nilainya berapa sih yang harus kita miliki gitu? Iya, memang kita harus mulai dari sejak dini harus belajar untuk menyiapkan dana darurat. Saat ini kita memang berstatus lajang. Kita hanya perlu memiliki dana darurat minimal ya, kalau bagi yang lajang nih ya, sebesar 3 kali nilai pengeluaran per bulan. Tapi akan lebih baik kalau kita mempunyai hingga 6 kali. Bila saat ini pengeluaran rutin bulanan sebesar misalnya 4 juta, maka kita perlu persiapkan sekitar 12 juta dalam bentuk tabungan yang liquid. Kita bisa juga membangun dana darurat secara bertahap dengan menabungkan sebagian penghasilan atau uang saku kita setiap bulan hingga mencapai nilai yang ideal. Sisihkanlah minimal sebesar 10-20% dari pendapatan rutin dan alokasikan untuk dana darurat. Begitu, Bu. Oke, baik. Nah, dengan begitu kan kita punya dana darurat yang bisa kita pergunakan kapan saja, karena seperti Pak Ahimsa bilang tadi bahwa kita tidak tahu kapan bisa saja kita terjadi musibah kecelakaan, kebakaran, bahwa kan kalau kita punya dana darurat itu kita bisa bantu keluarga yang memerlukan ya Pak Ahimsa ya. Nah, kalau mendengar penjelasan dari Pak Ahimsa tadi, jadi semangat lagi nih smart listener kita menabung gitu supaya bisa mempersiapkan kebutuhan di masa depan. OJK dan Bank Indonesia sendiri ini kan sudah mengeluarkan kebijakan apa saja nih Pak untuk mendorong kembali agar orang-orang semangat lagi nih menabung. Pak Ahimsa mungkin? Oke. Jadi OJK sampai saat ini sudah mengeluarkan kebijakan untuk kembali mendukung budaya menabung, khususnya pada segmen pelajar dan anak muda. Karena budaya menabung perlu dibiasakan sejak dini, dan anak muda saat ini jumlahnya sekitar 1/4 total penduduk Indonesia. Kebijakan tersebut melalui penerbitan generik modal simpanan bagi pelajar dan anak muda. Yang pertama kita sebut simple. Itu sudah kita luncurkan di Kalimantan ini, Kalimantan Selatan, itu November 2015. Tempatnya dulu di Gedung Mahligai. Simpanan pelajar ya ini menyasar pada tingkat PAUD sampai SMA atas derajat. Dengan fitur antara lain mendapatkan buku tabungan, kartu ATM, dan sebagai tanda kepemilikan rekening atas nama pelajar langsung. Tidak dikenakan biaya administratif,
dengan syarat setoran awal minimal 5.000 dan Oke. selanjutnya Rp1.000 bisa. Ringan ya Pak ya? Iya. Oke, nah itu kan untuk pelajar tadi. Iya. Gimana Pak Ahimsa untuk mahasiswa atau pemuda, ada nggak juga Iya. produknya? Memang kita udah siapkan model simpanan untuk anak muda, namanya kita bilang SIMUDA. Si muda pas ya Pak ya? Simpanan mahasiswa dan pemuda Oke. yang menyasar anak muda kelompok usia 18 sampai 30 tahun. Oke. Fitur SIMUDA bukan produk tabungan biasa, Tapi karena seperti apa tuh, sekaligus Pak? menjadi sarana Mhm. sebagai pengendalian instrumen asuransi dan Oke. investasi. Selain itu, untuk membantu fokus pada tujuan awal menabung, produk ini memiliki fitur auto debit dari rekening sumber, jadi bisa membantu kita lebih disiplin dalam menabung untuk meraih impian masa depan. Jadi kalau kita bawa gaji itu pulang, Ya. uang itu pulang, ya bisa habis saja. Tapi kalau auto debit, baru masuk langsung di debit gitu. Oh, jadi auto debit ya Pak ya? Iya. Oke, ini akan sangat membantu tentu saja. Tadinya nih anak muda yang suka nongki-nongki gitu ya, Iya. suka nongkrong-nongkrong, boleh, tidak dilarang Iya. gitu ya Pak ya. Tapi bagaimana memanage dari gaji itu sendiri? Nah, Benar. ini makanya OJK sendiri mengeluarkan si muda ini ya Pak Iya, ya. benar. Salah satunya untuk mempermudah Iya. para mahasiswa dan pemuda ini agar juga giat menabung gitu. Oke, kalau untuk Pak Rahmat gimana tuh Pak Rahmat? Iya Bu, Bank Indonesia sebenarnya sejak tahun 2010 ketika fungsi pengawasan bank itu masih ada di BI. Oke. Bercerai dengan bukan bercerai ya. Bahasanya jangan itu dong Pak. Tahun 2010 itu kami menciptakan tabungan generik. Artinya Oke. tabungan generik itu bisa dipasarkan, bisa sebagai produk dari bank-bank yang ada di Indonesia. Itu namanya tabunganku, itu juga tanpa biaya administrasi dan setoran awalnya 10.000 dan saat ini sudah ada tercapai 406.000 pemilik rekening tabunganku di Kalimantan Selatan. Dan itu ada total sebesar 8,4% dari seluruh total rekening tabungan yang ada di Kalsel. Untuk tabunganku ini untuk siapa aja, Pak Rahmat? Tentunya untuk ya itu tadi yang tadi disebutkan Pak Aisha, pelajar, pemuda, gitu. Tentunya yang memang untuk masyarakat luas yang memang masih terkendala oleh biaya administrasi. Iya. Ada ketakutan tersendiri gitu ketika mau menabung, aduh biaya administrasinya besar nih gitu ya. Tapi OJK ini memberikan kemudahan dan yang sangat sederhana gitu ya Pak Ahimsa. Tadi ada simple dan SIMUDA. Nah untuk BI sendiri ada tabunganku gitu. Ini udah banyak ya Pak? Udah banyak Pak Rahmat yang menggunakan ini? Saya rasa sudah banyak ya, mungkin setiap bank juga ada ininya produk tabunganku. Tadi seperti kata saya sampaikan tadi 8,4% dari total seluruh rekening tabungan yang ada di Kalimantan Selatan. Itu caranya gimana tuh Pak untuk mendapatkan ini? Apakah harus datang ke bank atau seperti apa? Ya itu kita serahkan kepada masing-masing bank ya. Oh perbankan ya Pak, perbankannya masing-masing bank gitu ya Pak ya. Oke, baik. Untuk membahas ini lebih jauh lagi, saya nanti ke Pak Isa dan juga ke Bu Irma ya Pak, Bu ya. Bagaimana sih agar kita tidak ada rasa takut gitu untuk menabung, karena persepsi selama ini kalau nabung tuh harus sekian ratus ribu gitu, harus sekian juta dengan biaya administrasi yang tidak sedikit gitu. Oke, kita harus break dulu. Semua listener sambil kita tunggu juga, Anda boleh bertanya atau boleh langsung komentar di YouTube Smart FM Banjarmasin, karena sekarang kita juga live melalui YouTube Smart FM Banjarmasin. Sekarang radio itu nggak cuma bisa didengarkan Bu, tapi juga bisa disaksikan di YouTube Smart FM Banjarmasin. Jangan lupa Anda bisa kasih pertanyaan, nanti akan dijawab oleh narasumber kita di pagi kali ini, dan kami akan segera kembali untuk Anda. Menabung itu aku. Kalau kau ingin seperti aku, kawan, yuk mari kita menabung. Menabung di Simple aja. Ayo, yuk rajin menabung di Simple. Simpan
pagi, Smart Listener, untuk Anda yang baru saja bergabung di perbincangan spesial pagi kali ini, dan masih kami tunggu untuk Anda yang ingin gabung boleh di WhatsApp di 0812510111 atau Smart Listener yang ingin langsung bertanya melalui YouTube Smart FM Banjarmasin. Anda boleh silakan saja kirim pertanyaan. Di sini ada Pak Ahimsa, beliau ini adalah Direktur Pengawasan LJK Kantor OJK Regional 9 Kalimantan. Ada Pak Rahmat Dwi Saputra, beliau ini adalah Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian ada Pak Isa Yusuf, beliau ini pemimpin cabang Banjarmasin PT Bank Sentral Asia, dan ada Bu Irmayanti, Kepala Bagian Dana dan Jasa Kantor Wilayah. Oke, Smart Listener, sambil kita tunggu untuk Anda yang ingin gabung, ingin bertanya, saya ke Pak Ahimsa lagi nih, Pak Ahimsa. Sekarang kan kita sudah memahami nih Pak Ahimsa urgensi dari budaya menabung sejak dini. Tapi di masa new normal ini, meskipun seluruh kantor bank, cabang bank ini telah menerapkan protokol kesehatan ketat, sehingga memang membutuhkan transaksi perbankan oleh masyarakat tetap dapat terpenuhi secara aman gitu Pak. Nah, kira-kira ada nggak kebijakan yang sudah diterbitkan oleh OJK dan Bank Indonesia sebagai alternatif bagi masyarakat yang memiliki referensi untuk bertransaksi tanpa harus datang ke kantor, tanpa harus bertatap muka gitu, atau termasuk untuk pembukaan rekening gitu Pak? Silakan. Oke. Ya, kita OJK memang selalu mendorong bagaimana supaya masyarakat tetap melakukan transaksi tanpa merasa takut ya. Sebagai alternatif, sejak 2018 OJK telah menerbitkan POJK nomor 12 POJK 03 2018 mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh Bank Umum. Salah satu isi kebijakan tersebut memungkinkan perbankan untuk membuka layanan pembuka rekening secara mandiri tanpa harus ke kantor cabang. Jadi verifikasi dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak milik bank dengan wajib memastikan faktor keaslian dengan menerapkan two-factor authentication yang salah satunya menerapkan faktor ciri khas calon nasabah. Beberapa adopsi penerapan yang digunakan bank yakni melalui video call maupun teknologi facial recognition dan digital signature. Kemudian OJK juga telah menerbitkan POJK nomor 38 POJK 03 2016 mengenai penerapan manajemen risiko teknologi informasi oleh Bank Umum, yang juga merupakan penyempurnaan dari penerbitan ketentuan sebelumnya di tahun 2007 untuk menjaga kenyamanan dan keamanan nasabah dalam bertransaksi menggunakan layanan perbankan elektronik seperti internet banking dan mobile banking, antara lain dengan mewajibkan bank memiliki standar pengendalian pengamanan yang memenuhi prinsip-prinsip confidentiality, integrity, authentication, dan non-repudiation dan availability ya. Jadi mengenai pelaksanaan di bank-bank nanti bisa kita tanyakan dengan rekan Bu Irma dan Pak Isa. Ya. Saya ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, mohon dapat disampaikan nih Pak Rahmat kebijakan yang sudah dikeluarkan BI, antara lain tadi yang mendukung transaksi non tunai yang diadopsi oleh perbankan seperti yang KRIS ini juga sudah sosialisasi sudah sering kali dilakukan ya Pak ya. Nah, untuk mengurangi kayak memegang uang cash gitu. Silakan Pak Rahmat. Ya, terima kasih Bu. Terkait dengan tadi perbankan, saya rasa Bank Indonesia mendorong digitalisasi ekonomi ya. Ya, tentunya digitalisasi ekonomi itu yang mulai pertama kali di bidang keuangan adalah perbankan, dan itu dengan banking, mobile banking, internet banking. Saya rasa nasabah membuka rekening pun tanpa harus tatap muka datang ke salah satu kantor cabang bank, mereka bisa lakukan itu. Nah, di sistem pembayaran Bank Indonesia juga telah mengeluarkan yang disebut KRIS, Quick Response Indonesian Standard. Nah, ini kalau kita lihat di Kalimantan ini sudah mulai banyak nih KRIS yang diterapkan oleh para pedagang atau merchant. Dan harapannya memang KRIS ini aman karena kita tidak perlu lagi menekan tombol di edisi, sehingga meminimalkan sentuhan. Sekarang rupanya sentuhan dilarang karena banyak kasus COVID. Jadi dengan KRIS kita cukup scan kodenya itu QR-nya, dan itu langsung nanti kita bisa mendebet apapun yang ada
baik tabungan kita ataupun apa istilahnya berbagai macam platform pembayaran yang sudah ada. Oke, sentuhan hanya untuk yang halal, Pak. Betul. Oke. Saya rasa itu. Dan sekarang sudah ada 37.373 merchant di seluruh Kalimantan Selatan yang sudah menggunakan kris. Oke. Sekitar 37.000. Oke, ini harus mendaftar dulu kah atau seperti apa, Pak? Dan itu sangat mudah kok ininya. Kami setiap saat di Bank Indonesia Kalimantan Selatan bisa dikunjungi oleh para merchant dan kita juga ada program yang disebut onboarding merchant yang kita temukan dengan provider e-commerce-nya. Saya rasa itu. Dan kita juga ada program kepada merchant-merchant yang ada di seluruh Kalimantan Selatan. Oke. Jadi ini akan sangat memudahkan begitu ya Pak Rahmat dan juga Pak Ahim saya. Tadi meminimalisir sentuhan-sentuhan tadi sehingga ini juga membuat para nasabah merasa aman ya Pak Ahim saya. Karena kita tahu sendiri virus kan tidak hanya corona ini gitu ya, tetapi banyak penyakit yang memang harus kita jaga, kita hindari gitu. Oke, sambil kita tunggu juga smart listener yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, boleh di WhatsApp 0812510111. Sebelum kita break kembali, saya akan bacakan pertanyaan ini dari Vicky. Ini bahasanya bahasa Banjar, pada ngerti nggak? Kada Pak. Jadi saya translate bahasa Indonesia nih Pak. Ini ada pertanyaan dari Vicky. Mau tanya, mau menabung di bank biayanya mahal. Kalau tidak rajin menabung bisa habis terpotong biaya nanti. Apakah ada produk yang tidak ada biayanya? Nanti dijawab ya. Kita harus break dulu. Semua listener tetaplah bersama kami.
Dewi dan Sinta ingin memulai bisnis pakaian bersama. Dewi sebagai desainer, dan Sinta mewujudkannya. Semua sudah direncanakan. Rak bahan, meja rancang, manekin, dan pastinya ide kreatif di kepala mereka. Tentunya mereka harus punya dana untuk segera memulai. Saatnya buka rekening di Bank BRI untuk segala layanan yang tepat. Terlalu sibuk? Oh, santai aja. Ada buka rekening zaman now. Pakai BRI Digital Saving. Buka rekening bisa dari mana aja. Gak pakai ke bank, langsung lewat gadget. Tinggal scan QR Code atau bukarekening.bri.co.id dan ikuti langkah-langkahnya. Jangan lupa transfer setoran awal. Buka rekening zaman now. Saatnya bisa buka rekening kapan aja, di mana aja. Dewi dan Sinta ingin memulai bisnis pakaian bersama. Dewi sebagai desainer, dan Sinta mewujudkannya. Semua sudah direncanakan. Rak bahan, meja rancang, manekin, dan pastinya ide kreatif. Smart Listener, terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di YouTube Smart FM Banjarmasin, atau Smart Listener juga yang masih setia mendengarkan kami sekali lagi, karena radio ini bisa didengarkan melalui streaming juga di radiosmartfm.com/network, atau Smart Listener yang saat ini sedang berada di perjalanan di mobil, jangan lupa hati-hati di jalan, mendengarkan kami melalui 101,1 Smart FM. Oke, tadi yang di pertanyaan nih Pak Ahimsa dan juga Pak Rahmat, nanti Pak Isa dan Bu Irma juga boleh menambahkan. Mau menabung tapi takut tadi biaya administrasinya yang besar, sedangkan nabungnya dikit gitu, akhirnya kepotong biaya administrasi dari tabungan yang hanya sedikit itu. Silakan Pak Ahimsa. Iya, seperti saya sampaikan tadi, tabungan untuk membudayakan menabung ini sejak dini ya, itu udah diterbitkan simpel tadi ya, simpel untuk anak usia PAUD sampai SMA. Itu tanpa biaya administrasi. Dan juga bisa bulanannya cuman setoran awal 5.000 dan lanjutannya 1.000. Namun demikian, tiap-tiap bank juga punya produk ya, tabungan yang berbiaya murah itu. Mungkin nanti Bu Irma sama Pak Isa juga bisa menyampaikan. Oke. Pak Isa boleh menambahkan, Pak Isa ini mau sebenarnya menabung tapi takut kepotong gitu karena biaya administrasinya gitu. Silakan Pak Isa. Memang di kita sejak beberapa tahun terakhir itu mulai menggiatkan ya, terutama untuk teman-teman atau yang menabung dengan biaya yang relatif lebih murah lebih murah. Nah, banyak orang tua juga yang menanyakan kepada kami, yang menanyakan simpanan apa ya yang cocok buat anak saya gitu kan ya. Nah, di kami itu ada Tahaka ya, Tahaka itu untuk bagaimana kita menabung selama beberapa periode. Yang misalkan tujuannya adalah untuk biaya sekolah lanjutannya seperti itu. Atau si muda, simpanan untuk mahasiswa dan pelajar ya, dan mahasiswa
untuk mahasiswa dan pemuda. Nah, itu biayanya sangat murah sekali seperti yang disampaikan oleh Pak Anissa, dan itu juga merupakan salah satu pilihan daripada nasabah kami. Tentunya produk-produk dari kami pun juga ada, misalkan seperti tabungan ekspresi. Nah, tabungan ekspresi ini memang setoran awalnya pun juga terjangkau, kemudian memang kita kemas produk itu memang untuk anak muda gitu, dan ini sekarang lagi booming sekali di tempat kami karena feature-featurenya menarik, kemudian ada community-nya, kemudian mereka juga bisa mendesain kartunya, bahkan sekarang desain sendiri mereka bisa pilih termasuk fotonya si nasabah juga bisa. Nah, kecenderungan sekarang adalah anak muda itu nggak mau tabungan yang ada kartunya. Ada buku tabungannya, nggak ada buku tabungannya. Jadi memang dibikin simple. Tentunya nanti ada aplikasi, ada mobile banking BCA yang akan mensupport tabungan ekspresi itu. Itu apakah harus untuk pertama kali nih Pak Isa? Jadi mudah-mudahan semakin banyak yang tertarik juga ya untuk menabung sejak dini ini setelah mendengarkan obrolan kita, menyimak obrolan kita ini. Itu untuk yang pertama, apakah si calon nasabah ini harus datang ke kantor cabang atau ke Bank BCA sendiri? Ya, pembukaan rekening online di kami ada, terutama sejak 2020 ini kami mulai gencarkan pembukaan rekening online. Itu sangat simpel sekali. Jadi calon nasabah bisa mendownload aplikasi kami dulu, kemudian dia melakukan pembukaan rekening. Melalui handphonenya, jadi dia bisa sambil tiduran, bisa di rumah sambil santai, sambil mager. Iya. Nanti setelah dia download, dia mengajukan pembukaan rekening, tetapi harus handphone ini memang handphone yang belum pernah didaftarkan. Jadi memang untuk yang pertama kali. Nah, kemudian dengan teknologi SMS, dia bisa berkomunikasi nanti dengan sentral layanan kita, yaitu Halo BCA. Jadi ada tahapan-tahapan yang mereka harus isi. Misalkan identitas, mereka udah siapkan semua, KTP, PWP kalau memang ada, mereka siapkan semua. Nanti mereka bisa bertatap langsung dengan staf kami yang ada di sentral layanan digital. Sekarang pembukaan rekening online di BCA sudah mencapai 6.000 per hari. Jadi ya memang ini sangat mendukung dan sangat membantu di tengah nasabah yang mengurangi aktivitas di luar rumah. Saya ke Bu Irma. Nah, kalau dari BCA sendiri kan juga ada kemudahan tadi Bu ya. Kalau untuk di BRI sendiri itu gimana Bu, agar nasabah tidak harus datang ke kantor BRI gitu ya untuk menjadi nasabah ini? Apalagi anak muda sekarang banyak yang mager gitu. Kalau udah nongki malas pulang. Gimana tuh Bu Irma? Ya, sama mungkin dengan pendapat-pendapat yang lain, yang artinya kami juga BRI memiliki rekening untuk kalangan anak muda nih. Jadi kami ada yang namanya Britama Junio dengan Britama X. Jadi Britama Junio itu kita mengaplikasikan kepada pihak-pihak sekolah di mana usia masuknya itu, maksudnya mendaftarnya itu antara 12 sampai dengan 17 tahun. Jadi di kalangan anak-anak sekolah, di mana kita ini mendigitalisasi daripada program-program perencanaan di sekolah-sekolah, yang artinya dimulai dari absensinya mereka, dimulai dari ujian online-nya mereka. Jadi komunikasi antara pihak guru, pihak orang tua dengan pihak murid, di mana juga desain kartunya itu juga sangat murah sekali untuk kalangan pelajar. Dan di samping itu kami juga memiliki Britama X, di mana usia masuknya itu untuk kalangan anak-anak muda juga nih. Jadi kaum milenial, di mana Britama X juga biaya administrasinya juga rendah. Juga banyak fitur-fitur yang di mana kita kerjasama dengan e-commerce yang bisa kekinian deh sekarang kan ya. Juga desain kartunya juga sangat menarik, yang bisa mereka buka langsung via dari rumah. Jadi tanpa sama sekali mereka datang ke bank, mereka juga bisa langsung melalui websitenya kami, yang akhirnya untuk pembukaan rekening sampai dengan kita melingkan untuk transaksi via Brimo-nya. Gitu. Jadi intinya semua sekarang dipermudah dengan online ini ya Pak. Iya, betul. Pak Rahmat dan semuanya juga udah menggunakan online. Iya, semuanya sudah menggunakan secara online gitu. Ini artinya kemudahan yang diberikan para perbankan ini sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk anak muda malas menabung gitu. Apalagi tadi Bu Irma sampaikan banyak sekali fitur-fitur yang ditawarkan bahkan murah. Yang menarik adalah desain tadi bisa bisa dipilih gitu ya. Untuk itu ada ATM-nya nggak sih? Ada Bu, jadi bisa kalau ATM nanti dia bisa menghubungi BCA terdekat.
Jadi pada waktu mereka mengajukan itu mereka bisa memilih mau bukanya itu di cabang mana gitu, tapi tanpa mereka hadir. Tapi kalau mereka mau ambil kartunya, memang mereka harus datang ke kantor cabangnya itu. Kalau nggak siapa yang ngambil gitu kan? Iya betul. Sama dengan BRI mungkin ya Bu Irma ya? Ya, betul sekali. Jadi kami kalau Britama X itu kita sudah meluncurkan bulan Juli kemarin yang namanya digital saving, yang artinya betul-betul kompensasinya tidak ada kita komunikasi dengan pihak bank, yang artinya kita membuka rekening langsung kita masuk ke dalam microsite-nya kami di BRI di bukarekening.bri.co.id yang artinya di situ semua ada step-stepnya, karena kita yang mungkin yang pertama ya kita langsung terkomunikasikan dengan Dukcapil yang artinya kita sudah melalui Peruri yang sudah tersertifikasi. Datanya sudah langsung jadi di situ kita langsung masuk ke dalam microsite-nya kami di bukarekening.bri.co.id, kemudian step-stepnya juga dengan IKTP, kemudian NPWP, kemudian kita selfie, kemudian juga yang kedua kita selfie dengan KTP, dan yang terakhir kita pakai perekaman video selama 8 detik. Nah, di situ langsung kita tercreate dengan Brimo, yang artinya nanti untuk setorannya nantinya. Nah, setorannya pun juga kita banyak yang artinya bisa melalui ATM, bisa melalui internet banking, mobile banking, kemudian link aja juga bisa, kemudian juga dengan agen-agen briling, karena kita BRI juga memiliki 450.000 agen briling di Indonesia, yang artinya bisa dimanapun, kapanpun kita bisa buka rekening, jadi banking everywhere yang kita bisa lakukan setiap saat, jadi 24 jam. Apakah ini auto debit Bu untuk tabungannya sendiri? Untuk auto debit bisa, yang artinya kalau misalnya kita mau melakukan untuk setoran awal, memang kita harus melalui transaksi ya, maksudnya artinya kita melakukan lewat ATM, tapi kalau kita mau lakukan auto debit itu pun juga bisa. Baik. Tadi kan ada pilihannya nih Pak Isaya, boleh online gitu. Boleh nggak datang langsung untuk mendapatkan ini? Bisa Bu. Jadi memang kami semenjak pandemi ini kami sangat menerapkan protokol kesehatan di cabang-cabang kami. Mulai dari mereka datang, kita sudah siapkan tempat cuci tangan di depan. Kemudian juga ada security yang selalu mengingatkan untuk menggunakan masker. Apabila nasabah lupa, maka kami juga menyediakan maskernya supaya di lingkungan kami mereka tetap menggunakan masker. Kemudian kita juga pada waktu nasabah itu melakukan transaksi, kita ada pembatas akrilik, jadi memang tidak bisa berkontraksi langsung dengan staf-staf kami. Kami juga mewajibkan seluruh karyawan kami untuk menggunakan masker, mulai mereka bekerja sampai mereka di rumah masing-masing. Dan kami juga menerapkan online self assessment. Jadi pada waktu karyawan itu mau masuk bekerja ke kantor, mereka harus mengisi aplikasi itu dan itu direview. Jadi misalkan ada tim kami yang kurang sehat atau apa, itu akan ke monitor. Jadi tujuan kami adalah kami memang membuat nasabah nyaman bahwa kami sangat mengedepankan protokol kesehatan itu sendiri, sehingga nasabah pun juga tidak khawatir untuk bertransaksi. Merasa aman untuk bertransaksi. Ini ada pertanyaan dari Dina di Banjarmasin. Saya agak susah menabung beberapa waktu lalu karena terus-menerus memakai uangnya untuk beli kuota internet. Ini selama WFH kan lebih banyak di rumah gitu. Sekarang tetap WFH walaupun tidak setiap hari. Gimana sih caranya agar tetap bisa menabung di masa seperti ini? Kita harus break dulu, dijawab nanti. Semua listener tetaplah bersama kami. BRI Buka Rekening. Keunggulan menggunakan BRI Buka Rekening: mudah, cepat, aman. Buka browser lalu ketik bukarekening.bri.co.id. Nikmati 4 langkah mudah membuka rekening BRI baru, dimanapun dan kapanpun. BRI Buka Rekening. Keunggulan menggunakan BRI Buka Rekening: mudah, cepat, aman. Buka browser lalu ketik bukarekening.bri.co.id. Nikmati 4 langkah mudah membuka rekening BRI baru, dimanapun dan kapanpun. BRI Buka Rekening. Keunggulan menggunakan BRI Buka Rekening:
Mudah, cepat, aman. Buka browser lalu ketik bukarekening.bri.co.id. Nikmati 4 langkah mudah membuka rekening BRI baru, dimanapun dan kapanpun. BRI Buka Rekening. Keunggulan menggunakan BRI Buka Rekening: mudah, cepat, aman. Buka browser lalu ketik bukarekening.bri.co.id. Nikmati 4 langkah mudah membuka rekening BRI baru, dimanapun dan kapanpun. BRI Buka Rekening. Keunggulan menggunakan BRI Buka Rekening: mudah, cepat, aman. Buka browser lalu ketik bukarekening.bri.co.id. Nikmati 4 langkah mudah membuka rekening BRI baru, dimanapun dan kapanpun. BRI Buka Rekening. Keunggulan menggunakan BRI Buka Rekening: mudah, cepat, aman. Buka browser lalu ketik bukarekening.bri.co.id. Nikmati 4 langkah mudah membuka rekening BRI baru, dimanapun dan kapanpun. BRI Buka Rekening. Keunggulan menggunakan BRI Buka Rekening: mudah, cepat, aman. Buka browser lalu ketik bukarekening.bri.co.id. Nikmati 4 langkah mudah membuka rekening BRI baru, dimanapun dan kapanpun. Baik, Smart Listener, masih bersama kita di pagi kali ini. Sekali lagi Anda bisa menyaksikan kami melalui YouTube Smart FM Banjarmasin dan juga melalui streaming. Boleh Anda akses di radiosmartfm.com untuk pilihan kota Banjarmasin. Dan tadi ada pertanyaan nih dari Dina di Banjarmasin. Sekarang tuh agak susah nabung karena di masa WFH harus beli kuota dan lain sebagainya gitu. Nah, ada tips nggak? Mungkin ke Pak Rahmat nih, yang kayaknya udah mulai punya ide gitu ya, agar bisa cepat bisa menabung dalam keadaan seperti ini. Pak Rahmat, boleh? Ya, terima kasih. Memang kondisi sekarang karena pandemi COVID ini sejak bulan Maret kemarin ya. Iya. Itu memang perekonomian sedang apa istilahnya ya? Lemah. Sedang lemah ya, menurun aktivitas. Karena kan aktivitas masyarakat berkurang. Iya. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia. Betul. Dan memang beberapa sektor seperti perdagangan hotel dan restoran itu waktu itu sudah banyak melakukan perumahan ya, dirumahkan pegawainya, dan itu tentu menyebabkan banyak masyarakat yang berkurang pendapatannya. Betul. Tapi kan pemerintah dalam hal ini ada beberapa program pemerintah, yaitu pengembangan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Itu ada bansos, ada BLT, nah itu semua tujuannya untuk mendorong supaya masyarakat tetap bisa berkonsumsi dan sebagian dari itu bisa ditabung. Gitu ya. Oke, jadi mungkin Pak Isa atau Pak Ahimsa nih tadi yang buat suka nongki tadi nih, boleh dikasih tips gimana caranya agar nongki oke, nabung juga oke. Ya. Artinya memang dari nasabah sendiri harus bisa memperkirakan berapa spare uang yang akan mereka untuk gunakan untuk nongki tadi, sama yang berapa akan menabung gitu kan ya. Artinya ya tidak seluruh dari penghasilan kita belanjakan untuk kegiatan-kegiatan di luar, tapi memang itu tadi harus kita tabung gitu kan ya. Nah, tentunya tiap-tiap orang kemampuan menabungnya berbeda-beda. Ada yang kuat nih nabungnya, dia nggak keluar dia nggak jajan gitu kan, dia tabung duitnya gitu karena dia ada satu tujuan misalkan untuk sekolah yang lebih tinggi atau mungkin persiapan menikah dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi kembali lagi ke individunya, mereka bisa membatasi berapa besar mereka akan menabung dan sekarang sudah sangat mudah menabung.
melalui perbankan, misalkan tadi ada pertanyaan bahwa gimana kalau tidak ada kuotanya gitu. Nah, jangan segan untuk datang ke bank gitu, karena bank sudah menerapkan protokol yang sangat aman dan menurut saya juga mereka dalam melayani nasabah juga sangat cepat. Jadi teller-teller kami, customer service kami itu bisa melayani nasabah dengan timeline yang sesuai yang sudah diterapkan di perusahaan kami. Itu sih, Bu. Oke. Bu Irma mungkin mau menambahkan? Kita dengan saat pandemi seperti ini ya, memang kita harus artinya prihatin semuanya. Yang artinya kita juga harus menyisihkan sebagian dari penghasilannya kita untuk ditabung, karena kita juga dari BRI juga terus untuk menginformasikan ataupun mengimplementasikan bagaimana menabung di usia muda, karena kita nggak tahu ya sampai kapan pandemi ini berakhir. Yang artinya kita dari diri kita sendiri yang memang juga harus lebih prihatin, karena biar bagaimanapun menabung di saat usia muda itu adalah sangat penting. Oke, baik. Ini apa ya, sesuatu yang sebenarnya sangat mudah. Apalagi tadi OJK ya Pak Ahimsa sudah mengeluarkan produk-produk yang sebenarnya tidak susah gitu. Auto debit bisa kok. Semuanya intinya kepada individu. Pak Isa sampaikan tadi bahwa menabung itu sebenarnya kembali ke individu, bagaimana dia bisa memanage keuangan dia setiap bulan. Apalagi sekarang banyak anak muda yang sudah punya gaji sendiri, sebenarnya mapan untuk itu. Sayangnya mungkin kurang bisa dalam memanajemen keuangan itu sendiri. Saya ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, kita bicara keamanan, kenyamanan dan karena saat ini masa pandemi ya Pak ya, boleh disampaikan lagi terkait kris ini Pak, karena kan tadi apa ya, dengan kris ini berbagai kemudahan bisa kita dapatkan, kita merasa aman, dan pastinya juga ini sudah sudah bisa didapatkan oleh tadi sekian banyak nasabah gitu Pak. Ya, baik. Memang digitalisasi sistem pembayaran itu banyak sekali manfaatnya, terutama dari sisi keamanan. Karena bayangkan kalau kita mau membeli sesuatu harganya taruhlah sekarang 10 juta, kalau kita bawa uang logam mau berapa karung dan di tengah jalan bisa saja dirampok kan gitu ya. Nah, dengan sistem lagi susah ngitungnya Pak. Betul. Dengan online banking, internet banking, kemudian bisa transfer antar bank melalui bank online banking, itu semua dalam rangka mengamankan. Dan kita kalau mau tadi anak muda mau nongkrong kan nggak perlu juga bawa uang tunai, karena kalau dia udah punya beberapa platform dompet istilahnya itu yang kita punya rekening di luar bank maupun bank yang bisa didebit melalui kris, itu kan juga tanpa harus membawa uang tunai kita masih bisa lifestyle, bisa transaksi. Jadi sekarang jadi lifestyle juga gitu ya. Dan tentunya kalau tadi pakai kris, tadi kan katanya kris tuh hanya tidak terbatas pada satu bank. Ini ada Pak Isa, ada Bu Irma, itu BRI BCA bisa satu kris. Semua bank yang ada, jadi kalau kita nasabah manapun, kalau kita pakai dengan kris bisa disatukan semua tabungan dari berbagai bank maupun non bank. Yang tadi ada e-wallet ya istilahnya ya. E-wallet itu bisa macam-macam ya, ada yang Oyo namanya, ada yang ini plesetan aja, macam itu tadi. Itu bisa pakai kris. Yang pasti dengan kris ini semua bisa mudah. Jadi nggak apa-apa dompet kosong gitu Pak ya? Nggak bawa uang. Sekarang yang penting sekarang keluar rumah tinggal dompet nggak apa-apa. Yang ketinggalan rela bolak-balik Pak. Ini ada pertanyaan dari Irma. Sama namanya Bu. Jangan Ibu, bukan Bu. Irma Haryani ini, untuk nasabah yang tidak rutin menabung, apakah ada batas waktu aktif rekeningnya? Misalnya 3 bulan terus langsung tidak aktif atau bagaimana? Bu Irma mungkin? Ini menjawab sendiri. Jawab sendiri. Silakan Bu Irma. Kalau kami itu namanya rekening dormant, yang artinya kalau misalnya nasabah sudah tidak aktif bertransaksi itu dalam jangka waktu 6 bulan itu secara otomatis akan terclose. Jadi namanya rekening dormant kalau di kami perbankan ya Pak ya. Mungkin Mbak Isa? Ya, di kami pun juga sama Bu, rasanya juga semua bank akan sama. Tetapi memang kami ada tim yang akan menghubungi nasabah pada saat rekeningnya itu tidak aktif. Mengingatkan? Iya, jadi kami juga melakukan pengkinian data. Makanya kami juga menghimbau kepada para nasabah untuk selalu mengupdate identitasnya. Karena mungkin
Karena mungkin suatu saat bank itu akan kesulitan jika data identitasnya itu tidak terupdate di kami. Jadi sebelum kami melakukan penutupan, kami ada tim yang coba menggali relationship dengan nasabah, gitu, seperti itu. Oke. Dan itu sangat berguna, Bu. Oke, Ibu Eva. Kami juga ada tim yang selalu untuk menginformasikan, biasanya itu 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya kami selalu menginformasikan kepada nasabah-nasabah bahwa ini udah rekening-rekening yang masuk dalam status rekening dorman. Nah itu biasanya kami kolek kembali dan kami informasikan dengan beberapa produk yang nantinya juga diharapkan untuk bisa aktif kembali rekening-rekeningnya. Mungkin itu memang dari perbankan ya, memang sistem semua perbankan. Oke, baik. Ini tidak terasa kita harus segera closing dari obrolan kita, yang pasti juga smart listener Anda nanti bisa menyaksikan atau yang tadi cuman sepotong-sepotong mendengarkan obrolan kita bisa buka saja, klik saja YouTube Smart FM Banjarmasin. Sebelum closing, Pak Ahimsa mungkin ada yang mau disampaikan? Jadi gini, untuk mendukung budaya menabung dalam konteks peringatan Hari Indonesia Menabung ini dan himbauan tidak perlu khawatir berlebih dalam bertransaksi di kantor cabang bank maupun himbauan untuk menggunakan alternatif transaksi layanan non tatap muka dan transaksi non tunai yang disediakan oleh perbankan. Jadi satu lagi saya pengen indikan tadi bahwa OJK itu mencanangkan program nasional kepemilikan rekening tabungan seluruh pelajar di Indonesia, satu rekening satu pelajar yang kita sebut dengan program Kejar, sehingga sesuai dengan arahan Presiden diharapkan pada akhir 2022 seluruh pelajar di Indonesia memiliki rekening tabungan. Oke, baik. Pak Rahmat, ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Oke, baik, sekali lagi terima kasih Pak Isa, Pak Rahmat terima kasih, Pak Ahimsa terima kasih, Bu Irma terima kasih. Mudah-mudahan sosialisasinya tersampaikan ya, dan dengan adanya tadi beberapa produk yang diluncurkan oleh OJK dan perbankan ini sudah menjalankan, semoga gemar menabung ini sudah mulai lagi kita lakukan begitu, meskipun sedikit lama-lama akan jadi bukit ya. Oke, baik, terima kasih semua listener sudah bersama kami. Sekali lagi untuk Anda yang tidak sempat mendengarkan obrolan kita dari awal, tenang saja, Anda bisa klik YouTube Smart FM Banjarmasin karena di situ full, Anda akan bisa mendengarkan juga dan menyaksikan kami. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.